Nat, gue mau cerita tentang satu cowok yang dia tuh mau ngelakuin apapun demi wujudin ambisinya. Entah itu dari usaha yang halal sampai haram pun, hal-hal mistis pun dia jalanin juga. Yang penting ambisinya tuh bakal didapat lah sama dia. Oke. Jadi ada satu cowok di daerah pesisir selatan Jawa, namanya Dayat. Dia ini umur sekitar 40-an tahun lah. Dan pekerjaan dia ini adalah dia punya orkes dangdut sendiri gitu. Nah, si Dayat ini punya cita-cita Nat, buat jadi kayak grup dangdut ternama gitu lah. Nggak cuma di selatan Jawa, tapi di seluruh Jawa dia tuh pengen terkenal banget. Nah, ambisinya dia tuh bener-bener disupport lah sama istri Dayat, yang kita sebut aja namanya Sri. Jadi Sri ini bener-bener nemenin Dayat dari bawah banget. Dari masih merintis sampai Dayat sekarang kayak setidaknya sebulan tuh minimal 2 kali lah panggilan buat kayak ngisi hajatan. Walaupun sebulan 2 kali itu masih dikit sebenarnya ya. Sri ini selalu ngedoain Dayat, selalu ngurusin Dayat tiap Dayat abis pulang ngisi hajatan. Pokoknya Sri ini jadi ibu rumah tangga yang baik banget lah buat Dayat dan keluarganya. Dan anyway, mereka ini punya satu anak, masih kecil lah, umur 4 tahunan gitu. Nah, singkat cerita, ada satu momen orkesnya Dayat ini harus ngisi hajatan keluar kota, dan hajatannya ini 2 hari berturut-turut. Jadi kayak Dayat sama grup orkesnya ini harus nginap lah di kota itu. Jumat malam mereka jalan naik truk dan mobil pickupnya gitulah, karena kan bawa barang gitu banyak kan, bawa alat-alat. Nah, perjalanan mereka kira-kira 5 jam dari kota dia ke kota ini. Dan akhirnya sampailah tuh di kota itu subuh, mereka istirahat sebentar. Dan jam 9 pagi mereka harus siap-siap lagi karena hajatan pertama tuh mulai abis zuhur lah, sekitar jam setengah 1-an. Pas abis zuhur mulailah nih si Dayat dan orkesnya kerja dangdutan, ngisi hajatan, bikin seru hajatan ini pokoknya dari siang sampai malam. Nah, biasanya tiap ngisi hajatan orkesnya si Dayat ini kayak nggak rame-rame amat lah. Nah, tapi nggak tahu kenapa di hari ini tuh rame banget Nat. Nah, di antara kerumunan orang-orang ada di depan Dayat ini, dia tiba-tiba salfok sama satu cewek yang kira-kira tuh masih muda lah, umurnya sekitar 21 tahun. Lo kebayangkan Nat, kalau hajatan di kampung-kampung tuh kayak orkesnya kan di atas panggung. Abis itu banyak banget orang-orang yang joget di bawah. Campur tuh yang joget, nggak cowok doang, cewek juga ada. Nah, si Dayat ini ngelihat ada satu cewek yang berdiri, diam aja nontonin mereka hajatan. Sesekali Dayat pun juga lihat nih, ini cewek kayak nyanyi-nyanyi tipis gitu, lagu yang dibawain sama biduan orkesnya si Dayat ini. Cewek yang dilihat sama Dayat ini putih, tingginya sekitar 165 cm, terus rambutnya panjang, bersih banget. Pokoknya orang-orang mungkin sebutnya tuh kayak kembang desa lah nih cewek nih. Oke. Akhirnya pas ada break maghrib, kan lumayan panjang tuh, setengah jaman lah, Dayat turun nih dari panggung. Teman-teman orkestra tuh pada sholat, pada sebat, pada makan. Tapi si Dayat ini melipir sendiri buat nyamperin si cewek ini yang udah Dayat liatin selama di panggung. Pas Dayat nyamperin cewek ini tuh kayak rada-rada awkward gitu lah. Dan mungkin malu juga kali ya, karena kan disamper sama salah satu personel orkesnya yang dia tonton gitu. Iya, benar. Nah, tapi pas diajak ngobrol dan kenalan, ternyata cewek ini open. Nama cewek ini ternyata Mawar. Dan bener aja umurnya 21 tahun. Dia ini salah satu keluarga yang lagi datengin Dayat buat ngisi acaranya. Nah, ya udahlah. Pas lagi ngobrol lumayan lama, ternyata udah masuk tuh jam orkesnya si Dayat ini ngisi lagi, udah beres tuh breaknya. Dayat ngomong ke Mawar, "Kamu tungguin saya main dulu ya. Beres main ini nanti saya mau ngobrol lagi." Bener aja Nat. Selama sejam lebih si Dayatin main, Mawar tuh nungguin tuh sambil nyanyi tipis gitu. Jam 8 beres, akhirnya Dayat nyamperin lagi lah si Mawar dan ngobrol banyak. Di situ Dayat ngomong, "Mawar, kamu mau nggak jadi biduan di orkes saya? Bayarannya lumayan lah kalau ngisi hajatan." Nah, awalnya Mawar tuh kayak malu-malu gitu. Dia bilang kayak nggak pede. Dia bilang kayak nggak mau jadi tontonan gitu. Nah, tapi si Dayat tuh bilang suaranya si Mawar tuh bagus sebenarnya kalau nyanyi, kenapa malu gitu. Akhirnya setelah dibujuk sama Dayat, Mawar maulah ngetes jadi biduan. Dan langsung ditawarin sama Dayat buat ngisi acara besokannya. Kan gue bilang acaranya 2 hari kan. Nah, besokannya masih ada kan. Ditawarin tuh si Mawar buat ngisi hajatannya itu. Dayat bilang beberapa lagu yang nanti bakal dibawain itu dinyanyiin sama si Mawar ini. Dengan alasannya kan ini depan keluarganya kan, jadi ya udahlah sekalian ngetes Mawar tuh bagus apa enggak nyanyi jadi biduan gitu.
Anyway, si Dayat ini tuh nawarin Mawar bukan karena gimana-gimana, tapi emang Dayat tuh ngelihat kayak Mawar ini tuh bisa jadi potensi gitu loh, jadi biduan cantik, oke di desanya gitu. Iya, paham. Yaudah tuh singkat cerita, mereka beres ngobrol, sama-sama pulang, dan kebesokannya jam 9 pagi mereka ketemuan lagi buat ngisi acara hajatan ini nih, yang hari terakhir ini. Si Mawar ini nyanyi cuma sejam lah, sampai sekitar jam 2-an, tapi yang nonton rame banget. Kayak banyak banget cowok-cowok nyamperin Mawar, nyawerin Mawar gitu. Dari yang tadinya malu-malu, sampai akhirnya Mawar tuh lumayan pede lah, dan bikin Dayat makin suka dengan penampilan si Mawar ini. Iya. Saya pada akhirnya Dayat mikir lah buat nawarin Mawar jadi biduan tetapnya di orkesnya dia. Dan bener aja Nat, pas lagi break Dayat tuh ngobrol sama Mawar buat ditawarin tuh jadi biduan tetap. Dan akhirnya Mawar pun mau join di sana. Sekali dua kali setelah kehadiran si Mawar di orkestra Dayat ini, ngebuat orkestra Dayat tuh makin rame Nat, dan makin ada namanya lah. Terus ada temennya Dayat ini yang dia temuin di salah satu hajatan yang diisi sama orkestra Dayat ini. Udah lama tuh si Dayat sama temennya ini gak ketemu. Akhirnya ngobrol banyak lah, sampai masuk di satu obrolan yang ngebahas tentang karir orkestra si Dayat ini. Temennya Dayat ini ngide dan nawarin sesuatu yang bikin orkestra Dayat lebih gede. Pas ditanya Dayat, ternyata sesuatunya ini tuh tentang hal mistis. Jadi temennya Dayat tuh kayak nawarin kalau si biduannya Dayat ini dikasih susuk, pasti makin gede dan makin rame tuh hajatannya kalau misalnya si orkestra Dayat main. Dan karena ambisi Dayat gede banget buat bikin orkes ini gede, akhirnya Dayat ngiyain tuh omongan temennya. Nah ya udahlah, singkat cerita, ada satu momen pas lagi beres hajatan, Dayat ini tuh ngobrol berdua sama Mawar. Dayat ngomong, "Kamu mau terkenal kan Mawar? Kamu punya modal loh ini." Mawar makin pede tuh pas Dayat ngomong kayak gitu. Akhirnya Dayat nawarin, "Kamu mau nggak saya pasangin susuk di wajah kamu? Saya habis ngobrol sama kenalan saya, dia orang pintar." Di situ tuh Mawar kaget banget Nat dengernya. Tapi dia coba nanya lah kayak beberapa pertanyaan ke Dayat soal susuk ini. Dan pertanyaan Mawar soal gimana cara masang susuk itu dijawab lah sama Dayat. Dayat ngomong, "Kamu harus dimandiin kembang 7 rupa dari 7 sumur dengan 7 darah ayam cemani jantan, dicampur dengan 7 darah menstruasi perawan. Habis itu nanti kamu dikasih susuk emas." Wah, denger kayak gitu ya si Mawar ada takut lah, dan jadi ragu tuh buat masang susuk. Iya, benar. Nah tiba-tiba beberapa personel orkestra si Dayat ini langsung nyamperin mereka. Kan mereka lagi ngobrol nih, langsung kayak nimbrung, terus langsung jawab nih omongan si Dayat. Dua personel ini ngomong nih, "Udah Mawar, percaya aja, ini gak bahaya kok, bahkan kan bikin kamu terkenal, masa gak mau?" Akhirnya setelah ngobrol udah panjang, si Mawar ngiyain nih tawaran Dayat dan teman-teman ini buat masang susuk ke Mawar ini. Ya udahlah, akhirnya di malam itu juga Mawar dan Dayat ketemu sama temannya Dayat yang emang orang pinter ini. Langsung tuh dikasih tahu lagi sama si dukunnya Mawar harus ngapain aja. Akhirnya selama semalaman dari jam 11 sampai subuh, Mawar, Dayat, dan dukunnya itu kayak ngelakuin ritualnya. Karena nggak bisa beres di satu hari, akhirnya mereka bertiga lanjutlah di malam besokannya. Nah bener aja Nat, baru banget si Mawar dipasangin susuk nih, dengan mandi 7 rupa dari 7 sumur, pakai 7 darah ayam cemani jantan, dicampur sama 7 darah menstruasi perawan yang udah disiapin sama dukunnya. Kebesokannya, orkestra si Dayat itu langsung dibanjirin tawaran, dan banyak banget disuruh ngisi hajatan. Tadi kan gue bilang kan, kayak sebulan mungkin orkestra Dayat itu cuma ngisi 2 kali doang lah. Nah setelah ritual itu, orkestra Dayat ini sampai dapat tawaran sebulan sampai 10 kali kali acaranya. Wah anjing, boleh juga tuh. Nah iya, kasarannya kayak karena susuk yang dipasangin ke wajah si Mawar ini, bikin banyak banget orang-orang suka sama dia, dan tawaran orkestra dia tuh jadi makin gede gitu, makin banyak. Ngelihat kesuksesan orkestra karena Mawar, si Dayat ini kayak ngasih reward gitu lah, ngasih hadiah ke Mawar. Si Dayat ini ngasih kayak mikrofon bagus banget gitu Nat, kayak bling-bling gitu warnanya, ngasih ke Mawar. Dayat bilang, "Ini mikrofon buat kamu ya, saya kasih hadiah. Jadi setiap kamu manggung, kamu pakai mikrofon ini. Semoga mikrofon ini bisa nemenin hari-hari kamu selalu, bahkan sampai mati pun kamu harus sama mikrofon ini ya." Nah dikasih mikrofon ini, si Mawar tuh seneng banget Nat, kayak makasih banget lah ke Dayat. Udahlah akhirnya mereka semua nih, si orang-orang orkestra Dayat ini pulang ke rumah masing-masing abis beres hajatannya. Nah tapi Nat,
semenjak Mawar dipasang susuk, katanya Mawar tuh jadi kayak suka ngeliat sosok-sosok bayangan hitam di rumahnya gitu loh. Padahal dulunya pun dia nggak pernah sama sekali ngerasain hal mistis, apalagi ngeliat gitu. Tapi Mawar ya coba buat diemin dan nguatin diri biar nggak kebayang lah sama hal-hal mistis itu. Nah udahlah, berbulan-bulan Mawar udah join di orkestra Dayat ini, makin kaya dan terkenal lah si orkestra Dayat ini. Dan Mawar sendiri pun juga terkenal kan. Dari beberapa hal yang berubah setelah Mawar pakaian susuk di wajahnya, ada satu hal juga yang merubah Dayat. Setelah berbulan-bulan Mawar join orkestra Dayat itu ternyata malah naksir sama Mawar. Dan makin ngerasa cemburu kalau misalnya Mawar tuh terus-menerus disawer dan digoda sama cowok-cowok setiap lagi manggung. Aneh banget. Nah hal itu bikin Dayat setiap si Mawar dan orkesnya ini ngisi hajatan di atas panggung tuh, Dayat tuh sampai mikir Nat, sampai pengen ngejadiin Mawar istri kedua. Gila kan? Wow. Padahal Dayat tuh udah punya istri dan anak-anaknya suportif banget. Dan istrinya pun juga kenal sama Mawar gitu loh, karena dikenalin kan sama Dayat. Iya benar. Sampai akhirnya mungkin karena Dayat juga udah gak kuat nih nahan perasaannya sendiri, ada di satu malam Dayat tuh ngajak Mawar lah makan malam berdua. Ya karena Mawar dan Dayat juga udah akrab banget, dan Mawar juga nganggep Dayat udah kayak omnya sendiri gitu. Diain lah sama Mawar buat makan sama Dayat. Udah tuh mereka makan malam, ngobrol-ngobrol, dan sampailah di topik obrolan yang emang diset sama Dayat ini. Akhirnya Dayat ngeberanin diri buat menyatakan rencana dia dan perasaannya yang sesungguhnya ke Mawar. Dayat bilang, "Kau makin cantik dan makin kaya kan karena saya ya. Saya ngerasa makin hari tuh makin suka sama kamu Mawar. Kau mau kan jadi istri kedua saya? Saya akan jamin hidup kamu enak." Pokoknya tuh bla 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 ngomong segala macam lah Dayat nih, nyatain perasaan dia ke Mawar. Ya dengar kayak gitu, ya Mawar kaget banget lah. Orang niat dia buat kerja doang kan sama Dayat, tapi kenapa tiba-tiba Dayat ngomong kayak gini gitu. Akhirnya omongan Dayat ke Mawar tuh ditolak lah. Ditolak tuh mentah-mentah banget Nat sama Mawar. Dan karena omongan itu, Dayat tuh jadi kayak rada sakit hati tuh sama Mawar. Udahlah, setelah itu mereka coba ngobrol baik-baik, dan akhirnya Dayat nganterin Mawar pulang. Terus sampailah si Dayat ini di rumah Mawar sekitar jam 10-an malam. Dayat langsung balik tuh ke rumahnya. Nah sekitar jam 12-an, ini masih di hari yang sama, di malam yang sama ya. Jam 12-an malam, tiba-tiba Dayat tuh datang lagi Nat ke rumah Mawar. Kebetulan banget Mawar belum tidur. Mawar keluar rumah dan ngobrol tuh di depan rumah Mawar. Mawar nanya, ngapain Dayat balik lagi ke rumah dia? Nah Dayat bilang, dia tuh suntuk banget di rumah. Dan akhirnya Dayat kepikiran buat ngajak Mawar cabut. Mawar ngiyain tuh ajakannya Dayat. Tapi Mawar bilang gak mau balik ke pagian. Diain lah sama Dayat. OTW tuh mereka naik motor berdua. Mereka ngobrol-ngobrol di motor. Dan pas di motor juga Dayat tuh nanya lagi dan ngomong lagi lah soal perasaan dia ke Mawar. Ya tapi Mawar masih dengan jawaban yang sama, ya gak mau terima balik perasaan Dayat. Dan ditolak lagi mentah-mentah. Oke. Mawar ngomong lah ke Dayat, kayak Mawar kan udah terkenal banget nih sekarang. Kayak di Jawa tuh siapa yang gak kenal Mawar gitu. Mawar bilang sekelas dia, masih muda juga, ya dia tuh pengen banget dapet cowok yang, maaf ya kasaran tuh kayak lebih tinggi dan lebih keren lah dibanding Dayat. Dayat udah bawa bapak, udah punya keluarga, ya masa seorang Mawar mau jadi istri kedua? Iya. Nah pas si Mawar lagi ngomong kayak gitu panjang lebar di motor, tiba-tiba si Dayat tuh langsung kayak melipir gitu Nat, kayak ke sebuah gubuk tua yang kosong gitulah di pinggir jalan. Mawar bingung tuh dan nanya lah ke Dayat, "Mas, ini kita ngapain kesini?" Dayat tuh cuma ngomong, "Udah kau masuk aja, saya ada hadiah tambahan." Nah pas masuk ke dalam gubuk, di sana ternyata ada Narto dan Bani. Nah mereka berdua ini adalah personel orkestra Dayat yang Mawar kenal juga, yang waktu itu nawarin si Mawar buat masang susuk juga itu loh. Oke. Iya. Mawar makin bingung tuh ngeliat ada mereka. Nanyalah si Mawar, "Loh, kalian ngapain di sini? Hadiah apa tuh Mas?" Ngomong gitulah ke Dayat. Nah abis nanya kayak gitu Nat, seketika 3 cowok ini tuh langsung nyekap Mawar, membuka paksa bajunya Mawar, dan Mawar pun diperkosa bergilir satu-satu. Anjing. Tua itu. Fuck. Mawar tuh nangis kejer banget, dia nggak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba pas bagian Dayat merkosa Mawar tuh ngomong kata-kata yang makin nyakitin hati Dayat. Ya mungkin karena Dayat udah nafsu dan marah banget juga. Tiba-tiba di momen itu Dayat tuh langsung mukul kepalanya Mawar kenceng banget. Abis itu dia langsung ngeluarin mikrofon dari tasnya, mikrofon yang dia kasih ke Mawar nih. Abis itu langsung tuh kabel mikrofon itu nyekek lehernya Mawar sampai Mawar pun meninggal di tempat. Anjir.
Nah Narto dan Bani yang lihat kayak gitu ya langsung kabur lah dari gubuk. Karena kan obrolan mereka bertiga nih, jadi ternyata dari jam 10 sampai jam 12 si Dayat tuh ngomong ke mereka berdua buat dalam tanda kutip kayak ngesingin si Mawar. Tapi kan mereka berdua gak ada obrolan buat bunuh Mawar kan. Yang lihat kayak gitu mereka berdua langsung cabut tuh. Panik juga ngelihatnya kan. Anjir. Nah sisa berdua doang tuh di gubuk, cuman si Dayat sama si mayatnya Mawar ini. Dayat langsung mikir lah, kalau susuk pembawa keberuntungan ini harusnya tetap bisa berguna kalau bisa dipindahin ke orang lain. Kan yang ngasih pun juga si Dayat sendiri kan, susuk ini kan. Karena Mawar udah mati dan dia tahu susuk ini tuh bikin orkesnya jadi laris, akhirnya Dayat tuh ngupas kulit wajah Mawar buat diambil satu-satu susuknya. Anjir. Jadi susuk emasnya tuh dipasang di mukanya Mawar itu loh. Oh, susuknya gak cuma satu? Ada banyak. Anjir. Dan dipikir Dayat satu-satunya buat ngambil susuk itu dengan cara ngupas mukanya. Ya karena ditanam di mukanya itu kan. Benar. Nah ya udah tuh Nat, Dayat tuh ngupas wajahnya Mawar pakai pisau yang udah Dayat bawa. Kulit wajah Mawar pun langsung dikupas tuh bener-bener sampai mukanya Mawar jadi daging doang. Jadi bener-bener nggak ada sisa sama sekali. Anjir, serem banget. Fuck. Terus Moy, abis itu tuh berarti si Dayat bakal ngasih susuknya si Mawar itu untuk biduan selanjutnya. Iya, jadi niat Dayat pas udah ngebunuh Mawar, jadi nggak mau dong pas Mawar meninggal orkesnya dia jadi hancur kan. Iya. Nah ambisinya dia tuh mau nyari biduan lain pengganti Mawar buat bikin orkesnya tuh hidup lagi. Tapi gue akan ceritain ini di malam berikutnya ya. Kalau lo nanya kemarin Nat, setelah Mawar meninggal Dayat bakalan nyari biduan lain apa enggak? Jawabannya iya. Nah, setelah kematian Mawar ini, ternyata tuh nggak bikin Dayat sadar sama sekali. Nggak ada perasaan tobat sama sekali pun nggak ada. Dia nggak ada rasa bersalah sama sekali. Padahal Mawar pun mati juga di tangan Dayat sendiri kan. Ambisi Dayat buat ngebesarin orkesnya tuh masih aja ada. Dan justru malah semakin menjadi-jadi gitu. Karena dirinya juga nggak mau kehilangan keuntungan dari bisnisnya dia gitu loh, yang lagi rame-ramenya kan. Iya benar. Susuk-susuk emas yang udah dia ambil secara paksa dari muka Mawar pun juga disimpan baik-baik sama Dayat, biar dia bisa masakin susuk itu ke biduan selanjutnya. Akhirnya Dayat bener-bener nyari tuh cewek cantik setiap hajatannya buat ngegantiin sosok si Mawar ini, buat jadi biduan orkesnya dia. Akhirnya ada di satu daerah di pesisir selatan Jawa juga. Dayat itu ketemu sama satu cewek cantik yang gak kalah cantik lah sama Mawar. Diajak kenalan tuh sama Dayat. Pokoknya treatment dia tuh sama lah kayak treatment dia ke Mawar waktu pas awal-awal. Bener-bener mirip banget cara dia buat ngeyakinin si cewek ini. Kenalan, ngobrol-ngobrol, dan ternyata cewek yang disamperin sama Dayat ini namanya Delima. Delima ini umur 24 tahun. Hal yang bikin Dayat suka sama Delima ini adalah kayak setiap Dayat ngelihat si Delima itu, dia tuh ngerasa kayak ngelihat Mawar awal-awal. Ya gue nggak tahu ya. Pokoknya mungkin rap sama penampilannya si Delima ini nih di mata Dayat tuh sama lah sama Mawar. Setelah ngobrol panjang, akhirnya penawaran Dayat buat ngajak Delima jadi biduan tuh berbuah hasil. Akhirnya Delima jadi sosok pengganti Mawar buat jadi biduan orkesnya si Dayat. Awalnya Dayat nyoba buat cek pasar dan gak nanam susuk nih ke Delima. Siapa tahu kesuksesan si orkes ini berbuah hasil dan lanjut gitu. Nah tapi ternyata Nat, beberapa kali hajatan orkes Dayat ini juga gak rame-rame amat, dan tawarannya pun juga bahkan berkurang. Kasarannya kayak awal-awal sebelum Mawar dikasih susuk lah. Jadi akhirnya Dayat tuh mikir, memang satu-satunya cara buat bikin bisnisnya berkembang lagi dengan cara ya ngegunain susuk ke biduannya. Iya, paham banget sih. Kayak lu udah tahu cara jitunya banget, ya lu bakal pakai itu lagi kan? Iya benar. Akhirnya ya Dayat ngobrol lah sama Delima buat nawarin Delima dipasangin susuk. Kalau soal pasang susuk, tawaran ke Delima ini ternyata nggak begitu susah Nat. Karena emang ternyata Delima pun juga punya ambisi yang sama gitu. Jadi penaruh terkenal juga. Jadi kasarannya kayak tawaran Dayat ke Delima tuh ya win-win solution gitulah. Ya. Akhirnya ya proses yang dilakukan sama Mawar waktu itu dilakuin lagi sama Delima. Nggak pakai susuk baru, tapi pakai susuk bekas Mawar yang udah disimpan sama Dayat setelah kematian Mawar. Bahkan asal lo tahu, di susuk itu pun juga masih ada bekas darah akibat ngulitin wajah Mawar sebelumnya itu loh. Itu belum dicuci sama sekali sama Dayat. Anjing. Gila. Nah setelah proses itu, Dayat ngasih lah hadiah ke Delima. Lagi-lagi hadiah yang dikasih sama Dayat ke Delima itu adalah mikrofon. Tapi mikrofonnya itu mikrofon bekas Mawar.
Masih sama juga. Masih sama juga. Cing. Nah Delima seneng banget lah dikasih hadiah sama Dayat kan. Dan ya mikrofon itu bener-bener dipakai terus sama Delima setiap manggung. Tapi Delima gak tahu kalau mikrofon yang dikasih sama Dayat itu mikrofon bekas Dayat ngasih ke Mawar waktu itu. Patternnya sama gitu loh Moy. Sama banget Bi. Nah tapi anehnya, setelah pemasangan susuk ke Delima, orkestra Dayat dan Delima ini juga gak langsung terkenal kayak zamannya Mawar awal-awal. Malah yang lebih parah, ada satu momen pas orkestra Dayat ini lagi ngisi hajatan, suara Delima tuh kayak hilang timbul gitu. Jadi kayak sound systemnya tuh error gitu loh. Padahal pas cek sound juga aman-aman aja. Iya. Nah habis itu ada juga pas Delima lagi nyanyi, semua orang yang ada di hajatan itu kayak denger suara cewek masuk gitu loh ke mikrofonnya. Padahal mikrofon itu cuma dipegang sama Delima dan 2 personel lainnya. Dan personelnya pun juga laki gitu. Oh, jadi suaranya suara cewek tapi bukan Delima. Iya. Oh. Nah saya punya Kebi, pas di atas panggung yang ditonton hampir 50 orangan, tiba-tiba si Delima ini kerasukan setan. Bener-bener di atas panggung Delima tuh kayak teriak-teriak sendiri. Bahkan Delima ini tuh sampai kayak nyekek diri dia sendiri di atas panggung sambil ngomong sakit gitu. Anjir. Padahal pas lagi nyanyi Bi, tiba-tiba hancur gitu aja gitu loh momennya. Di situ ya hajatannya pecah lah pasti kan. Kayak nggak sesuai sama apa yang dipengenin sama si yang punya acara ini. Iya chaos banget lah itu. Iya. Dan kebetulan juga hari itu tuh hari nikahan orang besar. Jadi pas tahu acara ini gagal ya Dayat pasti dapat kecaman lah, dimaki-maki, bahkan siap dipolisiin karena kayak dianggap merugikan dan bikin hancur acara orang gitu. Waduh. Sampai orang yang punya acara pun juga mikir kesurupan nasi Delima tuh kayak dianggap cuma pura-pura doang gitu, biar acaranya tuh beres cepet. Gimik gitu ya. Iya bener. Dayat sama timnya tuh diusir lah dengan gak terhormat sama sekali. Semua personel langsung disuruh pulang. Cuma nyisain Dayat doang yang bertanggung jawab ke Delima nih, buat nganterin dia ke Ustadz, buat nyelamatin Delima dari kerasukannya. Nah sesampainya di tempat Ustadz ini, si Delima tuh dibacain ayat, terus diajak komunikasi lah si sosok yang ada di dalam badan Delima ini. Nah tiba-tiba si sosok ini ngomong, sakit, dia sudah mengambil punyaku. Nah tapi ya Ustadz dan orang-orang yang ada di sana pun juga gak ngerti maksud sosok ini apa gitu loh. Pas coba ditanya pun juga Dayat dengan panik masih coba nutup-nutupin semuanya. Dayat gak mau tuh kalau orang-orang tahu dan menganggap kalau misalnya ya ini semua karena kesialan si Dayat gitu. Iya benar. Ustadz daerah itu ya makin berusaha lah pokoknya buat bikin sosok ini keluar dari badan Delima. Dan akhirnya setelah 1 jam sosok ini pun akhirnya bisa keluar dari badan Delima, dan Delima langsung diantarin pulang lah ke kontrakannya dia sama Dayat. Nah anyway, Delima ini ngontrak dan tinggal sendiri di kampung situ. Nah kejadian kerasukan itu jadi awal mula terjadinya hal mistis di hidupnya Delima. Semenjak saat itu Delima tuh bener-bener sering banget diteror sama sosok cewek tanpa kulit wajah, yang itu ternyata adalah sosok Mawar. Ada momen dimana pas Delima lagi tidur, tiba-tiba dia tuh mimpi kayak dia tuh diperkosa sama banyak cowok, badannya dipukulin, dan di mimpi itu muka dia tuh kayak dikulitin gitu loh sama sosok cewek yang gak ada kulit wajahnya. Nah pas bangun-bangun badannya Delima tuh sakit banget, dan ternyata mukanya Delima pun juga beneran kayak kekelopek gitu loh. Aduh. Ya anjing. Padahal itu cuma mimpi. Diperkosanya, mukanya dihancurin, dikulitin. Pas dia bangun beneran sakit, dan mukanya itu beneran kekelopek gitu. Kelopaknya dikit atau banyak? Dikit, cuman kayak padahal sebelum tidur muka dia baik-baik aja gitu lebih. Iya sih benar sih. Nah terus ada kejadian lainnya nih. Ada di satu momen malam-malam pas Delima lagi di kontrakannya, Delima tuh lagi nonton TV, lagi biasa aja lah, kegiatan biasa. Tiba-tiba dia denger ada suara rintihan cewek nangis dari kamar dia. Jadi kontrakan Delima tuh beneran kayak kontrakan sepetak doang gitu loh. Kayak lurusan, ada kamar mandi 1, ada kamar mandi 1, kebayang kan? Iya. Nah denger ada suara rintihan cewek nangis, Delima tuh langsung jalan lah ngecek ke kamarnya. Nah pas Delima buka pintu kamarnya, dia ngeliat ternyata ada sosok kuntilanak pakai baju kayak bling-bling gitu, tapi nggak ada kulit wajahnya. Dan sosok itu Delima ngeliat jelas banget duduk di atas lemarinya. Anjir. Jadi kayak hantu biduan gitu. Iya benar. Anjir. Tapi mukanya nggak ada kulitnya Wah di situ pasti Delima ketakutan banget lah. Dia tuh langsung buru-buru buat mau nutup pintu kamarnya. Nah pas banget dia mau nutup pintu kamarnya dan keluar dari kamar itu, tiba-tiba badan dia tuh kayak ketarik masuk ke dalam kamarnya, dan pintu kamar tuh ketutup sendiri. Anjir.
Delima tuh nangis-nangis. Dia tuh cuma bisa ngeringkuk ketakutan doang karena dia nggak berani natap sosok inilah. Delima teriak-teriak, dia bilang kayak, kamu apa? Aku nggak kenal kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Pokoknya dia ketakutan banget lah. Nah, si sosok ini bilang ke Delima, saya cuma mau barang berharga saya kembali. Semua itu sudah dirampas dan diberikan kepada kamu. Nah, Delima makin bingung dan ketakutan. Dia tuh makin teriak-teriak dan dia sebisa mungkin baca doa yang dia bisa lah gitu. Dan akhirnya sekitar setengah jaman lah mungkin, Delima udah gak gitu nangis. Dia coba nengok ke depan dan ternyata sosok biduan itu udah gak ada. Karena kejadian itu, akhirnya Delima tuh langsung ketemu Dayat lah, yang sebenarnya terjadi itu apa, dan dia ceritain tuh semua hal mistis yang udah dialamin. Awalnya tuh Dayat ngelak dan nganggap Delima itu halu. Sampai akhirnya setelah dipaksa dan ditekan terus sama Delima, akhirnya si Dayat ini ngomong yang sebenarnya terjadi itu apa. Di situ tuh Delima nangis, dia ketakutan dan dia kecewa banget lah sama Dayat. Tapi di satu sisi juga Dayat nggak ngerasa salah, karena dari awal pun juga Delima mau aja kan dikasih susuk sama Dayat. Iya. Nah pokoknya perdebatan mereka itu nggak berbuah hasil lah. Sampai akhirnya Dayat pun ninggalin Delima gitu aja di salah satu warung kopi di daerah sana. Delima pulang dengan tangan kosong. Dan ternyata Nat, kepulangan Delima ini jadi kepulangan terakhir dia ke kontrakan itu. Pas sampai di kontrakan, untuk kesekian kalinya Delima tuh ditampakin dan diganggu sama sosok mawar lagi. Bahkan ada gangguan yang dirasain Delima tuh kayak Delima tuh gak bisa apa-apa, badan dia kaku, dan sosok mawar itu kayak berusaha make upin Delima, tapi dari daging-daging wajahnya mawar yang gak ada kulitnya itu. Anjir. Nangkap gak? Jadi kayak darah yang ada di mukanya mawar itu diolesin sama mawar ke muka Delima, kayak di make upin gitu loh. Iya. Jadi dia kayak pakai brush atau kapasnya dari dia cocolin ke mukanya dulu, terus dicocolin ke mukanya Delima. Iya. Anjing serem banget, Dan boy. Delima tuh gak bisa gerak apa-apa Nah dia diem aja gitu. Ih. Karena saking stresnya Delima, di malam itu dia mutusin bunuh diri dengan cara gantung diri. Fuck. Udah korban kedua nih, Moy. Iya. Anjing. Nah, tapi lo tau gak Nat, kematiannya ini tuh hampir mirip-mirip lah sama mawar. Di kontrakannya Delima itu nggak ada tali sama sekali buat dia gantung diri. Jadi satu-satunya yang bisa dipakai Delima buat dia gantung diri itu adalah kabel mikrofon yang dikasih sama Dayat. Delima itu kayak sadar gak sadar gitu loh sama apa yang dia lakuin. Jadi dia kayak tiba-tiba karena si susuk mawar ini ada di tubuh dia, jadi tuh dia kayak kedorong buat ngerasain penderitaannya si mawar yang selama ini dirasain gitu. Anjir. Dan akhirnya ya Delima mati di kontrakannya dia sendiri. Gak lama kemudian kematian Delima itu akhirnya terkuak Nat. 2 hari setelahnya ada yang nemuin mayat Delima di rumahnya karena kecium bau busuk itu dari luar. Pas diusut, banyak warga desa sana yang bilang terakhir tuh Delima kelihatan pas ketemu sama Dayat. Setelah itu udah hilang gitu aja kabarnya. Nah seluruh anggota orkes dangdut Dayat yang mulai merasa kayak ada hal yang janggal lah. Tapi Dayat tuh terus menerus pura-pura gak tahu menahu terkait apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Padahal Dayat tuh sadar dan yakin banget kematian Delima ini ya pasti karena stres digangguin sama sosok mawar ini. Nah yang lebih gila lagi, lagi-lagi bukannya si Dayat ini ngerasa bersalah, dia tuh malah kepikiran diem-diem fokus buat ngambil dan nyabut susuk dari badan Delima ini pas lagi sebelum prosesi penguburan Delima. Anjir. Kayak bangsatnya lagi tuh dia tuh ngerasa ini cuma trial and error aja gitu loh. Bukan salah dia sama sekali gitu dia ngerasanya. Kayak dia ngerasanya ya udah ini emang gak cocok aja gitu. Iya. Dan tinggal cari korban lainnya. Betul. Bangsat. Nah pas mayat Delima ini lagi di kontrakannya dan orang-orang tuh lagi pada di luar, pokoknya sebelum mayat Delima ini dibawa ke kuburan lah, Dayat ini mau ngerobek kulit wajah Delima biar susuknya tuh bisa diambil lagi sama Dayat. Nah pas Dayat berusaha nyabut susuknya itu, tiba-tiba Dayat tuh dengar ada kayak suara bisikan yang suaranya tuh persis banget kayak Delima. Dan dia ngomong, hidupmu tidak akan tenang Dayat. Wah anjing. Serem banget sih. Fuck. Akhirnya Dayat ngejemput Sila pulang ke rumahnya lagi dan berusaha gak ngebahas sama sekali soal apa yang terjadi tadi. Singkat cerita, kebesokannya dia tuh ngisi hajatan lagi barengan sama orkes dangdutnya. Nah dari kejadian kemarin yang orkes Dayat ngisi hajatan gaib, jadi setiap ada hajatan lagi selalu ada gangguan mistis Nat. Macam-macam lah gangguannya.
yang tiba-tiba ada suara cewek masuk ketawang melengking gitu, padahal mikrofonnya nggak dipegang sama cewek sama sekali. Terus ada juga yang kesurupan penontonnya sampai teriak-teriak dan nyakarin orang-orang. Waduh, Bahkan personel orkesnya pun juga kesurupan dan sampai ngerusak barang-barang di panggung gitu. anjir. Sampai parahnya lagi, ada banyak tamu yang ngeliat banyak banget sosok-sosok makhluk halus yang ada di atas panggungnya. Kayak kuntilanak, genderuwo, pokoknya banyak banget lah hal mistis yang terjadi pas lagi orkesnya Dayat main. Sampai itu ngebuat orkesnya Dayat tuh jobnya sepi. Berkali-kali tuh Nat, soalnya masalahnya ada 5 hajatan dan 5-5 itu selalu ada masalah. Hajatannya jadi berantakan lah. Dia udah 1 bulanan jadi nggak ada job sama sekali tuh. Di rumah mau nggak mau kan dia nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Dia coba bongong doang sampai berantem mulu sama Sri. Ya gimana sih, kayak biasanya lo ngeliat suami lo kerja akhirnya nggak kerja kan jadi rada bete gitu kan. Iya. Karena setiap ditanya Sri kenapa nggak kerja, si Dayat tuh malah marah gitu loh, nggak ngejawab juga gitu. Nah tapi kalau misalnya Dayat mau keluar rumah juga biar nggak ketemu sama Sri, ya Dayat juga nggak ada uang sama sekali. Akhirnya Dayat kepikiran satu cara buat bikin orkesnya dia berjalan lagi. Nggak tahu ya ini asal ide dari mana, tapi dia tuh punya ide gila yang bikin naikin lagi tuh nama usaha orkesnya Dayat ini. Dayat kepikiran buat maksa Sri buat masang susuk di mukanya dan maksa Sri buat jadi biduan ganti. Oh, anjir. Akhirnya ngomong lah tuh Dayat ke Sri. Nah di situ tuh Dayat nggak ngomong sejujur-jujurnya soal susuk ini. Dia bilang dia habis ditawarin dia mistis biar orkesnya tuh laku lagi lah. Nah Sri bener-bener nantang hal itu. Dia nggak mau kalau ada unsur mistis di pekerjaan keluarganya. Padahal ya Sri nggak tahu kan kalau misalnya selama ini orkesnya Dayat bisa sukses ya karena ada makhluk halus yang ngebantuin gitu, ada hal mistis. Iya. Dan Sri pun juga nanya gitu Mawar sama Delima kemana sampai harus Sri yang ganti jadi biduan. Nah di situ Dayat bilang lah kalau Mawar sama Delima tuh lagi sibuk ngurusin urusan keluarga, makanya mau nggak mau harus ada biduan sementara yang gantiin mereka. Si Dayat tuh pokoknya bener-bener maksa Sri lah buat nurutin apa yang dia mau. Dia marah-marah, dia ngancam Sri juga kalau dia nggak mau nih, nggak mau masang susuk, dia tuh nggak mau nafkahin keluarga lagi. Pokoknya macam-macam lah omongan Dayat ke Sri ini. Akhirnya dengan berat hati, ya Sri mau tuh dipasangin susuk. Ya atas dasar biar bisnis keluarga itu tetap berjalan dan ya akhirnya biar semua kebutuhan keluarga bisa dibayar lagi kan, terpenuhi lah. Nah setelah prosesi pasang susuk di muka Sri, sama kayak hal yang dilakuin sama Mawar dan Delima tuh, akhirnya orkestra Dayat tuh dapat tawaran lagi karena udah dipasang tuh susuknya tuh ke muka istrinya sendiri, ke Sri. Orkestra Dayat akhirnya dapat undangan buat ngisi hajatan pernikahan selama 3 hari 3 malam suntuk. Di malam pertama dan malam kedua hajatan ini lancar semua Nat. Tapi di malam terakhir semua tuh jadi kacau. Nah kacaunya kenapa? Karena hal mistis itu muncul lagi. Jadi menurut pengakuan dari tukang sate yang lagi dagang di acara itu, ada cewek yang pesen sate puluhan tusuk. Nah si tukang sate ini ngeliat kalau baju cewek ini kayak bling-bling keemasan gitu lah, kayak baju biduan biasa. Nah si tukang sate ini ya gak mikir macam-macam, dia cuma mikir kayak ya ini mungkin biduan lagi istirahat makanya pesen sate. Nah tapi pas lagi bakar sate, bukannya bau asap dan daging bakar yang kecium, tapi justru kayak bau anjir darah dan bangke gitu Nat. Terus si tukang sate ini walaupun ada salfok, tapi dia tetap ngelipasin sate tuh sambil nyium, kayak sambil dia tuh ngerangin minumannya kayak ini bau dari mana asalnya gitu. Nah pas ditajamin lagi penciuman si tukang sate itu, ternyata bau anjir dan bau darah bangke itu asal dari si biduan. Nah tapi si tukang sate ini kayak nggak berani ngeliat langsung ke muka biduan ini lah, karena dia juga takut nggak enak gitu kan. Nah pas dia lihat sate yang dia bikin, tiba-tiba Nat, sate kulit ayam itu tuh bentukannya jadi aneh, kayak mirip kulit manusia gitu loh, daging manusia. Soalnya dari beberapa tusukan tuh masih ada potongan hidung, alis, mulut, kuping, pokoknya kayak organ tubuh manusia gitu loh. Anjir. Ya kaget lah tukang satenya kan. Iya. Pas si tukang sate tuh nengok ke cewek ini, ternyata tukang sate ini ngelihat jelas banget kalau cewek yang lagi mesen satenya itu adalah sosok Mawar. Nah tukang sate ini ngelihat kalau sosok Mawar ini bener-bener berbeda banget dari apa yang dilihat pertama. Pas pertama kali dia datang, ya kan dilihat ada kayak biduan cantik pakai baju bling-bling gitu. Iya. Nah sekarang yang dilihat muka si Mawar ini tuh berubah, nggak ada kulit sama sekali. Terus dandanan di muka sosok ini tuh bener-bener menor banget. Dan kayak dandanan ini nih, make upnya tuh ada itu dibasah daging pipinya gitu. Anjir. Karena kan nggak ada kulit ya kan si Mawar ini kan. Iya. Jadi make upnya di atas daging. Iya. Anjing serem banget. Nah Mawar tuh bilang dengan ngerinya kalau minta lapisan kulit mukanya yang ada di tungku bakarannya tuh buat dikembaliin lagi ke dia. Anjir. Jadi daging sate yang dia bakar itu tuh berubah jadi kulit dan daging yang punya si Mawar ini. Si tukang sate tuh bener-bener ketakutan banget dah, dan lari lah tuh ke tempat hajatan yang rame sambil teriak-teriak.
Nah tamu-tamu yang ngeliat tukang sate sambil teriak-teriak, dia panik lah dan kaget juga kenapa sih tukang sate teriak-teriak. Nah pas tatapan tamu itu nengok ke arah tukang sate itu, mereka semua ngeliat di belakang tukang sate itu ada mawar ngikut masuk juga ke dalam hajatannya. Wah anjir. Dan tamu-tamu itu akhirnya sadar semua Bi. Nah kalau selama 2 hari ke belakang, yang dia sawer, yang tadi tuh mawar, sekarang bentukannya berubah. Sosok biduan yang mereka sawer tuh berubah, mukanya jadi kayak hancur kayak mawar gini sekarang. Iya. Jadi kayak setan gitu, mereka sadar. Bentar. Berarti selama 2 hari mereka manggung itu si orang-orang orkesnya nggak tahu kalau ada mawar di situ. Nggak tahu Bi. Tapi penontonnya ngelihatnya di situ ada mawar. Ada mawar. Wah anjir. Mereka tuh sadar karena bajunya si mawar tuh kan nggak berubah kan. Iya. Yang tadi mereka lihat 2 hari ke belakang tuh cantik banget, sekarang berubah jadi sosok tanpa ada kulit mukanya gitu. Anjing, berarti mereka nyawarin setan. Iya. Wah bangsat. Nah Dayat yang ngeliat kekeosan itu langsung berhentiin penampilannya dan ngajak semua personel buat pergi dari tempat itu. Ya dia mikir sebelum hal-hal mistis yang lebih dalam lagi tuh kejadian dan dialami sama orkestra Dayat ini kan. Dan akhirnya hajatan hari terakhir itu pun juga terpaksa berhenti tuh selesai detik itu juga. Nah sebenarnya banyak banget Bi, Nat, personel orkestra Dayat tuh yang nanya soal kekeosan hajatannya dan nanyain tentang keberadaan Delima sama Mawar. Tapi ya sama kayak jawabannya ke Sri, Dayat pun juga jawab kayak seadanya aja dan bilang kalau mereka berdua tuh lagi ada urusan keluarga dan bisa diganggu. Jadi kasarannya semua pertanyaan personil Dayat tuh gak kejawab lah sama Dayat. Nah walaupun hajatan tuh udah chaos banget, tapi masih ada aja Bi, Nat, beberapa tamu yang gak sadar atau peka akibat pengaruh alkohol. Salah satunya Jaka. Dia tuh jadi salah satu tamu dari hajatan itu lebih, Nat. Pas dia lagi pulang naik motor tengah malam, beres hajatan, dia tuh ngeliat pas OTW pulang, ada cewek jalan sendirian gitu, pakai baju dress kayak biduan gitu. Nah si Jaka sadar, ternyata cewek yang dia lihat di pinggir jalan itu adalah Mawar. Cewek yang 3 hari 3 malam tuh dia sawer dengan nominal besar lah. Ya Jaka akhirnya kepikiran buat akal-akalan gitu lah. Dia mau nganterin Mawar pulang niatnya, kayak modus gitu. Nah pas disamperin Jaka nih, dan diajak balik bareng naik motornya, si Mawar tuh langsung mau, langsung naik tuh ke motor Jaka. Nah pas lagi perjalanan pulang, Mawar tuh tiba-tiba kayak ngegoda Jaka gitu Bi, Nat, dan ngajak Jaka buat istirahat sebentar di sebuah kayak saung kosong itu di sebelah jalanan. Diajak kayak gitu, Jaka senang banget lah, karena kan niat dia modusin buat macem-macemin si Mawar dalam tanda kutip kan. Terus diiyain tuh, malah Mawar yang buka jalan sendiri tuh. Iya, tanpa usaha udah dapet kan nih. Iya bener. Nah akhirnya Jaka tuh langsung berhentiin motornya dan ngajak Mawar masuk ke saung itu. Di situ Jaka nanya lah basa-basi dulu, kenapa tiba-tiba Mawar tuh ngajak Jaka buat melipir ke saung. Nah Mawar bilang kalau itu sebenarnya jadi salah satu ucapan terima kasih atas uang saweran yang udah Jaka kasih ke Mawar dari tadi, dari 3 hari 3 malam lah. Ya di situ akhirnya mereka ketawa-tawa, bercanda-canda, pokoknya mereka jadi seru-seruan bareng lah berdua tuh di saung. Sampai akhirnya hal-hal sensual pun ya kejadian lah, dan akhirnya mereka berhubungan badan tuh di saung itu. Karena Jaka bener-bener nafsu banget tuh, dia bener-bener terus make dan kutip si Mawar tanpa sadar kalau Mawar tuh pelan-pelan berubah mukanya Nat, jadi mukanya nyermin. Jaka tuh ngehnya pas dia ada di posisi bawah sambil merem-merem melek gitu, tiba-tiba kayak ada yang netes ke mukanya si Jaka ini, cairan kayak kental dan bau anyir gitu lah. Dan pas Jaka melekin matanya, buka matanya, dan Jaka ngeliat ke muka Mawar, akhirnya Jaka tuh ngeliat kalau sosok Mawar yang tadi cantik banget berubah jadi kayak sosok cewek yang gak ada kulitnya, muka tuh semua daging dan berdarah-darah tuh. Jadi kayak darah tuh masih seger di mukanya gitu loh. Serem banget. Nah ngeliat kayak gitu, ya si Jaka langsung bener-bener gak bisa ngomong apa-apa, ya karena ketakutan banget kan. Karena kejadian itu akhirnya Jaka langsung pingsan lah. Nah pagi harinya Jaka kebangun dan langsung buru-buru pulang dengan kondisi panik tuh. Pas Jaka sampai rumah, dia sadar ada yang aneh sama kemaluannya. Pas Jaka mandi, dia ngeliat kalau kemaluannya tuh tiba-tiba bengkak dan mental-mental lebih, Nat. Sampai Jaka sadar kayak kemaluan tuh bener-bener gatal banget gitu lah. Dia coba sabunin, dia coba bersihin berkali-kali, tapi tetap aja Nat, kemaluannya tetap bentol, tetap bengkak dan gatal, nggak hilang gitu. Anjir. Sampai akhirnya Jaka ke puskesmas di dekat rumahnya gitu buat diobatin lah, tapi ya nggak ada hasilnya, tetap aja sakit, tetap bentol dan tetap gatal gitu. Akhirnya kemaluan Jaka infeksi, ngeluarin nanah, dan kulit kemaluannya Jaka nih sorry ya, kayak ngelupas kayak mukanya Mawar gitu loh. Anjir. Dia bener-bener bingung banget harus gimana, dan bener-bener udah kayak desperate banget lah ngelihat kemaluan tuh rusak dalam tanda kutip kayak gitu kan. Itu kan kondisi lagi di puskesmas ya, dia OTW pulang tuh. Nah pas lagi perjalanan pulang dari puskesmas, di motor, kan dia lagi naik motor nih, tiba-tiba Nat, kemaluan si Jaka tuh pecah. Wah anjing.
Lo berdua inget kan cerita terakhir dari Dayat yang udah ngebunuh Mawar, habis itu dia ngebunuh Delima. Nah, kejadian tragis setelah Delima meninggal ini gak ngebuat Dayat jerak gitu loh. Dia malah makin sengaja buat nyari terus siapa biduan selanjutnya. Tapi walaupun belum ada biduan buat orkes dangdutnya, tapi Dayat terimalah apapun tawaran setiap hajatan. Tapi konsepnya sekarang jadi kayak cuman instrumen doang. Jadi kalau ada orang mau nyanyi, nyanyi juga gak apa-apa gitu. Karena kan biduannya dua-dua meninggal nih kan. Akhirnya konsep itu dilakuin lah sama orkes dangdutnya si Dayat ini. Nah pas banget Nat, ada tawaran hajatan dari salah satu kampung di daerah Jawa yang belum pernah Dayat datengin sebelumnya. Waktu itu kan orkes Dayat ini banyak banget tawaran dan udah keliling Jawa gitu kan, karena udah terkenal gitu. Nah tapi ada satu daerah yang belum pernah orkes Dayat datengin. Nah si kampung ini nih. Dan ternyata juga si kampung ini kan ngundang orkes Dayat. Katanya kampung ini tuh mau ngebayar orkes Dayat itu 3 kali lipat dari harga orkes dia biasanya. Ya dapat tawaran kayak gitu ya Dayat dan teman-temannya pasti semangat banget lah. Walaupun mereka belum pernah ke kampung ini nih. Apalagi si Dayat, dia mikir kayak ternyata kematian Mawar dan Delima pun juga gak ngebuat pemasukan orkes jadi berkurang, bahkan nambah 3 kali lipat bahkan kan. Iya. Yaudah akhirnya mereka berangkatlah ke kampung ini. Kampung ini pun juga tempatnya ada di pesisir Jawa juga, tapi 3 jam dari kampung si Dayat ini. Singkat cerita, nyampelah Dayat dan teman-teman orkesnya ini di kampung ini sekitar jam 2 siang. Mereka ke tempat hajatannya dulu, beres-beresin alat, setup gitu. Abis itu disuruh sama warga desa ini ke rumah tunggunya dulu yang udah disediain sama orang kampungnya. Jadi Dayat itu main di hajatan sekitar jam 8 malam sampai jam 1 pagi Nat. Biasanya kan hajatan kalaupun saya malam mulai dari pagi, jadi kayak semalam suntuk gitu kan. Nah tapi hajatannya cuma 5 jam, mulainya dari malam pula sampai tengah malam. Sebenarnya ada beberapa orang personel si Dayat ini ya yang bingung kayak, masa jam mainnya aneh. Tapi Dayat tuh juga bilang kayak, ya kita dibayar 3 kali, ya masa lo pada nolak gitu, masa kalian pada nolak. Iya benar. Akhirnya tetap diain lah. Udahlah mereka nunggu tuh di rumah itu sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Nah rumah tunggunya ini tuh kayak rumah kosong, tapi dijadiin rumah singgah gitu sama si orang kampungnya ini. Sampai sekitar jam 6-an pas maghrib, ada salah satu kayak gitarisnya Dayat ini lagi kamar mandi di rumah itu. Nah jendela kamar mandi itu langsung ngadep ke kebun pisang gitu Nat. Kalau kita nengok ke kanan ke jendela ya, langsung lihat kebun pisang, kebayang kan? Dan pas nengok ke kanan ke jendela itu tuh nggak ketutupan apa-apa, nggak ada kordennya. Jadi langsung kelihatan jelas banget tuh keluar tuh ada apa bentukannya gitu. Si orang ini nih, si gitaris Dayat ini namanya Narto. Nah Narto ini salah satu orang yang merkosa Mawar barengan sama si Dayat. Jadi si Narto ini lagi buang air besar karena dia kayak selalu tiap mau hajatan tuh selalu buang air besar karena deg-degan gitu. Udahlah pas dia buang air besar, dia bersih-bersih. Nah pas lagi bersih-bersih, dia tuh ada salfok Nat. Karena dari dalam kamar mandi tuh dia ngerasa kayak di luar jendela tuh kayak ada yang lewat-lewat gitu, bayangan lewat-lewat gitu. Sesekali nih pas dia udah selesai bersih-bersih, ya atau cuci tangan itulah, dia tuh suka kayak nengok ke arah jendela karena dia ngerasa kayak kok ada orang lewat dan gue tuh kayak ngerasa diawasin gitu sama orang. Akhirnya di sini si Narto, karena ini di kamar mandi juga gitu kan, ngapain orang ngintipin. Tapi pas dia nengok ke arah jendela, ternyata kosong, cuman kebun pisang doang tuh yang dia lihat. Udahlah dia beres-beres lagi, dan pas mau keluar kamar mandi, Narto tuh ngerasa banget kalau ada sesuatu karena dari ekor mata dia tuh dia ngerasa kayak ada orang lagi di luar jendelanya. Akhirnya dia nengok lagi lah ke arah pohon pisang itu yang keluar jendela itu. Ternyata dia ngeliat di antara beberapa pohon pisang itu yang ada di luar jendela, ada kali Nat sekitar 8 orangan lagi berdiri tegak gitu ngadep ke arah kamar mandi, ke arah Narto dengan tatapan kosong. Nah 8 orang itu tuh kayak warga desa biasa, tapi matanya putih semua, nggak ada lingkaran hitamnya sama sekali. Terus baju compang-camping kayak abis kecelakaan, dan mereka semua tuh korengan gitu lebih Nat. Mukanya 8 orang ini berdarah-darah korengan ngeliatin Narto dari luar gitu. Yang ngeliat kayak gitu Narto panik banget lah, dia langsung buru-buru keluar kamar mandi tuh. Nah pas keluar kamar mandi, dia tuh cuma diem aja, dia nggak berani ngomong ke teman-temannya. Dia mikir kalau dia ngomong ke teman-temannya, takutnya teman-temannya pada takut, dan kalau misalnya dia ngomong, takutnya warga desa juga denger gitu. Akhirnya dia pendem sendiri tuh apa yang dia lihat barusan. Udahlah akhirnya jam udah nunjuk jam 8, akhirnya mereka siap-siap tuh buat naik panggung. Mulailah mereka main musik, ngiringin pengantinnya masuk, itu kan ini hajatan nikahan orang gitu kan. Nah pas sebelum pengantinnya masuk, Dayat tuh salvo karena yang dia lihat tamu-tamu undangan di sana tuh mukanya tuh
pada nggak seneng gitu loh Bi. Nah, harusnya kalau misalnya orang nikahnya mukanya pada seneng kan, apalagi tamu-tamunya juga gitu. Iya. Dan ini tamunya rame, terus juga kelihatan bentukan si pengantin dan keluarga itu kelihatan gitu. Tapi kayak yang si Dayat lihat, muka si tamu-tamu itu pada pucet dan diem aja, tatapannya kosong gitu. Nah, Dayat tuh di situ kayak bingung sambil main keyboard, kan dia main keyboard gitu kan di orkes ini. Dia sambil main keyboard, tapi itu refleks lihat teman-temannya, kayak dia tuh berharap kayak lo pada ngeliat gak sih gitu loh. Nah, pas dia lagi ngeliatin teman-temannya, ternyata Narto pun juga ngeliat Dayat dan kayak ngasih kode isyarat kayak udah ada yang nggak beresnya kayaknya gitu loh. Jadi kayak jangan dibahas dulu gitu. Lagi-lagi ya mereka harus profesional, udah dibayar mahal, ya pasti harus ngisi acara sampai beres dong, sampai jam 1 nih. Dengan lihat tamunya kayak gitu, dan ditambah lagi tiba-tiba mereka ngelihat si beberapa orkestrasi Dayat ini, si personilnya, kalau pengantin hajatannya itu tuh pakai makeup, tapi bentukan aneh banget Bi, not makeupnya tuh. Pengantin cowok dan cewek tuh kayak menor banget gitu si makeupnya. Bahkan baju pengantinnya pun juga kayak pakai dress dan jas, tapi itu compang-camping, banyak robekan, banyak kotoran gitu. Nah di situ akhirnya anak-anak orkes dangdut si Dayat tuh udah mulai makin deg-degan pada ngelihat semua nih akhirnya, nggak cuma Narto sama Dayat doang. Dan puncaknya tuh sekitar jam 12 teng Bi. Nah, dari jam 8 sampai jam 11-an, tamu-tamu, keluarga, dan pengantinnya tuh kan yang tadi gue bilang diem aja, mukanya pucet gitu kan. Nah, ada yang joget-joget, tapi tuh kayak jogetnya tuh santai, kaku gitu lah. Nah, tapi pas jam 12 teng nih, jam 12 malam banget, pas musiknya lebih kenceng, tiba-tiba semua orang yang ada di hajatan tuh langsung kayak joget serentak, tapi joget itu orang gila. Gak sesuai beat, dan bukan joget Jawa juga, joget itu kayak joget orang kesurupan gitu loh. Aduh. Dan itu banyak banget Bihnat, semua tamu, keluarga dan pengantinnya tuh semua kayak gitu. Wah, gue ngebayangin merinding lagi mau Serem banget kan Bi. Nah dan gilanya lagi, orang-orang yang joget kayak kesurupan itu tuh sambil teriak-teriak. Jadi tuh di kamu tuh chaos banget lah. Jadi intinya kayak bener-bener berubah 180 derajat Bihnat. Dari jam 12 malam yang orang tuh pada kesurupan, sama jam 8 sampai jam 11 yang orang tuh pada pucat, diem aja gitu loh. Iya. Terus semua tamu yang lagi joget-joget, yang kayak kesurupan tuh sambil teriak-teriak, akhirnya tuh mereka semua, orang-orang ini tuh kayak jalan pelan-pelan ngedeketin Dayat dan personel orkesnya. Terus mereka tuh naik ke atas panggung. Abis itu orang-orang ini semua tamunya itu tuh kayak nyengkram badannya semua personel Dayat sambil teriak-teriak. Anjing. Lo kebayangkan, jadi kan orkes tuh ada di atas panggung, ya tamunya kan ya di bawah dong. Iya. Ini tuh mereka sambil teriak-teriak, sambil joget kesurupan, mereka tuh naik semua ke atas panggung. Gila. Dan semua personel Dayat tuh dicengkram badannya semua sama Wah, sama si tamu-tamu ini. Anjir, kayak rusuh gitu. Iya kayak zombie lah kasarnya tadi. Nah dan yang lebih aneh lagi dan seremnya lagi nih, ada satu warga desa sana yang lagi nyengkram badannya Dayat. Dan pas Dayat nengok ke arah si cewek ini, si orang ini, ternyata mukanya berubah jadi mawar. Fuck. Yang mana mawar udah meninggal. Iya. Iya. Tapi Dayat melihat jelas banget warga desa ini yang nyengkram badannya dia, mukanya tuh mawar. Wah di situ Dayat dan personel kepanikan semua. Dan Dayat langsung lah ngajak teman-teman buat turun dari panggung dan cabut ke rumah tunggunya lagi. Dia udah gak ngurusin lah walaupun ini belum beres acaranya. Tapi karena dia tahu ini udah chaos banget, akhirnya mereka cabut tuh semua. Jadi jam 12 malam mereka cabut tuh sambil nunggu semua warga desa sadar dan hilang lah. Karena banyak banget alat-alat orkesnya dia kan di atas panggung gitu kan, gak mungkin mereka cabut gitu aja kan. Iya benar. Nah singkat cerita, sampai sekitar jam 1-an pagi, kan mereka lagi nunggu nih di rumah tunggunya kan. Pas jam 1-an malam, pas mereka lagi ngintip dari rumah tunggunya ini, akhirnya mereka ngelihat semua warga desa tuh hilang, entah kemana. Tapi yang aneh lagi Nat, nggak cuma warga desa itu doang yang hilang, tapi panggungnya hilang, rumah warga di sana hilang, dan semua personel orkestra dia tuh ngelihat kalau si tempat manggungnya si Dayat dan teman-teman ini semua tuh berubah jadi kuburan. Bangsat. Jadi dia sadar kayaknya tuh ya ini bukan acara beneran. Iya. Ini kayak hajatan setan gitu loh. Gila. Nah karena mereka ketakutan banget, akhirnya mereka buru-buru clear up alat-alat orkesnya lah. Dan habis itu mereka baliklah ke desa mereka masing-masing nih, sekitar jam 1:30 pagi. Di situ tuh Dayat sadar kayaknya ini tuh ulah mawar yang emang mau ngancurin orkestra Dayat. Karena dia ngeliat tadi ada satu warga yang nyengkram badan dia dan itu mukanya mawar gitu kan. Dan dia yakin banget kalau misalnya desa gaib ini sebenarnya yang ngebuat tuh mawar biar neror si Dayat ini. Nah ulah mawar ganggu kehidupan Dayat ini gak cuma di situ doang Nat. Ternyata sampai di rumah Dayat pun, bahkan sampai istri Dayat, si Sri ini juga kena ulah si mawar ini. Jadi di malam itu pas Sri lagi nungguin Dayat pulang dari si kampung gaib ini nih, Sri kan lagi sendirian kan di rumah, dan itu sekitar jam 2-an pagi gitu lah. Sri lagi beres kamar karena pas Dayat pulang ya dia tuh pengen rumah udah rapih, jadi suaminya tuh bisa langsung tidur.
Nah tiba-tiba Sri tuh denger Nat, pas dia lagi beres rumah, beres kamar nih, kayak ada suara lantunan lagu yang biasa orkestra Dayat bawain. Bahkan Sri denger ada suara cewek gitu nyanyi. Nah padahal di dekat rumah Sri tuh bener-bener gak ada acara sama sekali, gak ada hajatan sama sekali, dan tadi tuh udah sepi banget, gak ada suara gitu. Sri tuh sebenarnya deg-degan banget, tapi ya dia coba tenang dan gak pedulin suara itulah. Dan akhirnya tiba-tiba suara itu hilang dengan sendirian nih pas dia lagi beres kamar. Nah pas Sri udah selesai beres kamar dan dia belum bisa tidur, Sri tuh iseng lah kayak make up sendiri gitu sembari nunggu suaminya pulang. Nah pas Sri lagi make up, ya pasti kan dia ngaca gitu dong sambil make upan gitu kan. Nah dia tuh ngeliat Nat, kayak ada bayangan gitu lewat dari belakangnya dia. Dia lihat dari kaca gitu kan, pantulan kaca gitu tuh. Dia ngeliat kayak ada orang lewat bayangan gitu. Sesekali ya pasti Sri nengok ke belakang dong, ngeliat ngecek ada apaan gitu. Pas dia nengok ke belakang ya ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Sri lanjut lagi lah make upin mukanya. Nah pas dia lagi make up, tiba-tiba dia ngeliat jelas banget Nat, dari kaca itu, di belakang dia, belakang Sri, ada sosok mawar lagi berdiri ngeliatin Sri dengan bentukan mawar tuh berdarah di sekujur tubuhnya. Dan Sri ngeliat jelas banget kalau mukanya si mawar ini tuh udah dikulitin, udah nggak ada kulitnya, daging doang gitu. Lo inget kan kalau mawar tuh dikulitin sama si Dayat, si suami Sri. Iya. Nah Sri tuh ngeliat jelas banget kayak gitu Nat. Ya Sri langsung nengok lah, kerefleks liat ke belakang kan. Pas dia nengok, lagi-lagi di belakang Sri kosong, gak ada apa-apa. Nah tapi pas dia nengok ke arah kaca, dia ngeliat muka dia yang udah dia make upin secantik mungkin itu, tiba-tiba berubah jadi darah semua Wow. Jadi muka si Sri udah berdarah, dan di sebelahnya Sri, dia ngeliat dari kaca nih ya, itu persis ada mawar yang lagi berdiri dengan muka mawar yang tadi gue bilang tuh kulitnya nggak ada sama sekali, tapi sekarang papasan sebelah-sebelahan gini. Tadi kan pertama dia belakangnya kan, sekarang sebelahan gitu. Wah disitu Sri langsung teriak kenceng banget. Dia langsung buru-buru keluar dari rumah dan dia langsung ngungsi di rumah tetangganya ya, sambil nungguin Dayat pulang karena dia nggak berani kan di rumah sendirian. Nah singkat cerita, sekitar jam 5 atau jam 6 pagi Dayat pulang tuh akhirnya sampai rumah lah. Di rumah yang nggak ada Sri, dia langsung nelfonin Sri lah, kayak nyari istri gue kemana gitu. Untungnya Sri bangun dan langsung angkat tuh teleponnya Dayat. Dia tanya lah sama Dayat, dia di mana, Sri di mana gitu. Si Sri bilang kalau dia di rumah tetangganya. Dayat tuh langsung kebingungan kayak, lah kenapa tiba-tiba Sri di rumah tetangganya, kenapa nggak nungguin suaminya pulang gitu loh. Sri di telepon tuh cerita kalau dia diganggu sama sosok yang kayak mawar tengah malam pas dia lagi nungguin Dayat pulang. Sri jadi kayak curiga gitu lebih Nat, kayaknya nih ada apa-apa sama mawar gitu. Apalagi si Sri udah lama banget gak ketemu mawar. Nah selama ini ternyata tuh Dayat bilang kalau mawar tuh harus pulang kampung karena ada urusan keluarga. Jadi tuh Dayat nggak cerita apa-apa gitu loh soal mawar ke Sri. Di situ tuh Dayat sebenarnya takut karena dia dengar istri digangguin, tapi dia yakin kayak dia harus percaya diri, dia harus yakin kalau misalnya istri tuh nggak boleh tahu gitu. Kalau misalnya mawar tuh ngeganggu keluarganya. Nah akhirnya Dayat bilang lah ke Sri kalau Sri mungkin kecapean dan kurang tidur, makanya lihat yang enggak. Nah tapi di situ tuh Sri nggak langsung percaya gitu aja Nat sama omongan Dayat. Apalagi ternyata Sri tuh bilang ke Dayat, tadi aku denger Mas, sosok mawar itu bisikin aku, suamimu harus bertanggung jawab atas semuanya. Wah anjir. Dipakai susu ke muka Sri, ternyata gak merubah nasib orkestra sama sekali Nat. Setelah hajatan 3 hari 3 malam itu hancur, sampai ada korban yang kemaluannya pecah kemarin itu tuh. Itu kasarnya jadi kayak project terakhir orkestra Dayat inilah selama kurang lebih 2 bulanan. Jadi berhenti dulu 2 bulan Mui? Iya, bukan berhenti karena disengaja, tapi karena benar-benar gak ada sama sekali yang ngundang orkestra Dayat Nat. Pun juga Dayat udah door to door gitu, kayak nawarin orkestra dia dengan harga murah, tapi tetap aja gak ada yang mau dan tertarik gitu. Entah pada tahu kalau orkestra Dayat ini serem dan selalu ada kejadian mistis, atau emang pada gak mau aja hajatan mereka tuh diisi sama Dayat. Hal itu jadi ngebuat personil-personil Dayat ini keluar dari orkestra Dayat ini. Ya alasannya banyak lah. Ada yang ditarik ke orkestra lain, ada yang nyium kalau ada yang gak beres dari orkestra Dayat ini. Sampai katanya ada juga nih yang gak kuat karena jadi sering digangguin sama makhluk halus. Tapi Narto, salah satu personil Dayat yang ngebantu perkosaan dia sama mawar ini, tetap stay nih di orkestra Dayat ini. Padahal dia pun juga pernah diganggu hal-hal mistis, dan Narto pun juga sadar kalau semua gangguan mistis ini terjadi karena ada sangkut pautnya sama mawar gitu. Dia sebenarnya mau banget keluar dari orkestra Dayat ini ngikut teman-temannya, tapi karena dia diancam sama Dayat nih,
karena si Naruto ini kan juga jadi salah satu tersangka dan tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mawar kan. Akhirnya bikin dia tetap stay di orkestra Dayat. Tapi ya walaupun dia stay, tapi dia nggak ada kabar sama sekali. Kasarannya kayak Naruto nih sengaja hilang kontak ke semua orang gitulah. Nah alasannya kenapa? Karena dia bener-bener takut banget keluar rumah. Setiap dia keluar rumah tuh dan kerja ngorkes bareng Dayat tuh sekarang jadi kayak selalu ada hal mistis yang terjadi gitu kan. Nah makanya dia bener-bener mikir dia gak mau keluar rumah sendirian dan gak mau kontakan sama siapa-siapa. Kayak ada trauma banget gitulah. Tapi pilihan itu ternyata salah Bi, Nat. Karena yang tadinya dia ngerasa rumah dia itu sebagai safe place buat dia kan. Tapi ternyata gak sama sekali. Suatu malam Naruto tuh dapat gangguan dan teror tuh yang bener-bener nyiksa banget dari Mawar, dari arwah si Mawar ini. Sejak saat itu sampai hampir semingguan lebih Naruto tuh selalu diganggu sama Mawar. Bahkan sampai selalu kebawa mimpi. Gangguannya tuh kayak gini. Jadi Naruto ini kan tinggal sendiri di rumahnya. Nah tiba-tiba pas Naruto mau tidur sekitar jam 1-an pagi, dia tuh denger kalau di rumah dia tuh tiba-tiba ada kayak suara berisik gitu. Suara kayak orang lagi aktivitas aja gitu di ruang tengah dan dapur Naruto. Jadi kayak Naruto kan lagi di kamar sendirian nih. Karena dia denger ada suara kayak gitu, jadi penasaran lah. Mau keluar tuh dia mau ngecek gitu, karena udah pagi juga gitu kan, jam 1 pagi. Dia mikir takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya Naruto bangun dari kasurnya, dia keluar kamar tuh. Nah di desa tuh kalau malam kan dingin banget Bi, Nat ya. Kalau anginnya tuh enak banget dan kalau nggak pakai AC pun juga tetap adem gitu hawanya. Nah ini pas Naruto keluar kamar, hawa rumahnya tuh langsung berubah bener-bener 180 derajat. Langsung bener-bener hawa itu kayak panas terik. Dan panasnya tuh gak bisa didescribe, itu pokoknya kayak ketembak matahari dan hawa gak enak tuh, kebayangan kayak gimana panasnya gitu. Intinya tuh sepanas itulah. Sampai seketika bulu kuduk Naruto pun juga langsung naik, langsung merinding gitu. Nah dia sebenarnya takut banget. Cuman dia harus ngecek, takutnya ada apa-apa di ruang tengah sama di dapurnya itu. Akhirnya dia nekat lah keluar kamar dan dia nyamperin tuh ruang tengahnya dia. Jadi ruang tengah dia sama dapur itu mepet gitu, ke satu ruangan kayak di rumah kontrakan gitu nempel. Nah pas dia jalan ke ruangan tengah itu, dia ngeliat di ruang tengah itu, di ruang tengah rumahnya, ada sosok Mawar lagi terbang Bi. Bener-bener terbang ngambang gitu ngeliatin Naruto. Dan pas Naruto sama Mawar tatap-tatapan mata gitu, tiba-tiba sosok Mawar ini tuh langsung terbang ke arah Naruto, kayak mau nyengkrem lehernya Naruto gitu. Anjir. Ya refleks, Naruto langsung balik badan, dia langsung lari ke kamarnya dan langsung kunci tuh kamarnya, karena dia takut banget kan. Pas sudah di dalam kamar, dia dengar kalau pintu dia tuh digedor-gedor dari luar gitu, kayak tuk 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 gitu. Dan dia sadar suara gedornya itu pasti dari Mawar. Naruto ketakutan, dia nggak bisa minta bantuan siapa-siapa juga karena di rumah sendirian. Dia tuh cuma bisa nangis sama minta ampun doang, kayak dia nangis-nangis minta ampun, kayak ampun Mawar. Kok dia teriak-teriak nangis gitu lah. Nah tiba-tiba dia ngeliat dari sela-sela pintu bawah kamarnya dia tuh, kan di bawah pintu kan ada kayak sela-sela gitu kan. Nah dia ngeliat kayak ada rambut panjang gitu masuk ke dalam kamarnya Bi. Nah bener-bener kayak rambut panjang cewek. Dan di sebelah-sebelah rambutnya itu kayak ada darah ngalir gitu juga masuk ke dalam kamar Naruto. Semenjak saat itu Naruto tuh bener-bener ngurung diri doang di kamar. Berhari-hari dia gak tidur, karena pas beberapa kali dia coba tidur, sosok Mawarnya tuh selalu masuk ke mimpi Naruto. Dan Naruto tuh ngerasa kayak mimpi itu tuh nyata banget. Dia selalu mimpi kayak dia tuh selalu tidur sama Mawar. Dia diperkosa sama Mawar dengan kondisi Mawar yang udah gak ada kulit wajah sama sekali. Abis itu di mimpi dia nih, di mimpi Naruto ini, badannya dia, mukanya dia, sampai kemaluan Naruto pun dikulitin sama Mawar. Anjir. Pokoknya tuh macam-macam lah mimpi Naruto. Ini tuh serem. Sampai-sampai tuh Naruto jadi kayak orang gila sampai stres gitu. Nah karena udah berhari-hari Naruto gak ada kabar, sebagai atasan dan sahabatnya Naruto, si Dayat ini, dia mau ngecek lah kabar Naruto gimana. Dayat juga nanya ke tetangga-tetangga Naruto, juga gak ada yang tahu gitu info Naruto gimana. Ya mau gak mau, si Dayat terus nyamperin Naruto lah ke rumahnya. Pas Dayat nyamper rumah Naruto, dia ketok-ketok pintunya Naruto tuh, tapi gak ada sautan sama sekali Bi. Nah dari depan pun Dayat tuh ngintip dari kaca ruang tamu Naruto ini. Dalam rumah Naruto tuh kayak bener-bener kayak berantakan, kayak kapal pecah banget Bi. Nah barang-barang berserakan, ada yang pecah juga. Intinya ya kayak dia kaget banget lah ngeliat kondisi rumah Naruto yang kayak gitu. Akhirnya Dayat ngeberaniin diri buat ngedobrak rumah Naruto karena dia takut nih temennya kenapa-napa. Pas udah dia dobrak dan dia masuk ke rumah Naruto, Dayat ngeliat
Naruto tuh bener-bener lesu dan kayak orang hilang akal gitu karena traumanya dia. Diajak ngobrol diem doang, bengong doang. Sampai-sampai Naruto tuh cuma bisa ngigo, teriak-teriak, nangis-nangis sambil mainin gitar. Gitarnya tuh ngawur gitu maininnya. Dan ngebawain lagu-lagu yang sering nyanyiin sama Mawar. Yang ngeliat temennya kayak gitu ya Dayat bener-bener terpukul banget lah. Ternyata dia sadar gitu, nggak cuma keluarga dia doang yang kena dampak dari Mawar, tapi Naruto sahabatnya pun juga kena gitu masalahnya. Di antara omongan ngigoin Naruto itu, Dayat tuh selalu dengar satu omongan Naruto. Dia bilang, siapapun orang yang masih menyimpan susuk itu harus segera disudahin dengan cara yang benar dan sesuai. Kalau enggak, orang itu dalam bahaya. Nah itu tuh nggak tahu ya sosok Mawar yang ada di diri Naruto yang ngomong, atau tiba-tiba Naruto dapat vision aja gitu yang bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya Dayat tuh langsung berusaha nyadarin Naruto, bikin Naruto bangun, dan Dayat tuh untuk terakhir kalinya dia nyoba minta tolong ke Naruto buat nyudahin semua kutukan yang dikasih sama Mawar ini. Dayat minta tolong karena dia udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Ditambah juga Naruto kan jadi salah satu orang yang ada di peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan Mawar kan. Akhirnya Dayat cuma bisa minta tolong ke Naruto doang. Ditambah Dayat tuh juga ngiming-ngiming Naruto tuh, kalau misalnya Naruto mau ngebantuin Dayat, Naruto tuh jadi terlepas dari kutukan Mawar dan dia tuh nggak akan digangguin lagi sama sosok Mawar. Akhirnya Naruto ngiyain tuh permintaan Dayat dan mau ngebantu Dayat buat ngelepas semua kutukan Mawar dari hidup dia, Dayat, ataupun Sri, istri si Dayat ini. Nah sebelum ke rumah Dayat, Naruto tuh ngidein buat ke dukun temen Dayat itu. Siapa tahu bisa ngebantu dan ngeberesin semua masalahnya kan. Disetujuin lah sama Dayat, dan akhirnya mereka berdua tuh ke rumah dukun itu, ke rumah temennya si Dayat ini. Tapi ternyata Nat, pas udah sampai sana, rumah dukun itu bener-bener kosong dan udah hancur. Kasarannya kayak udah lama banget gak ditempatin lah. Pas mereka berdua nanya juga kabar si dukun ini nih ke tetangga-tetangga dukunnya, orang-orang sana pun juga jawabnya tuh kayak ngasih jawaban gak pasti gitu loh. Ada yang bilang udah berbulan-bulan gak kelihatan, ada yang bilang pulang kampung, bahkan ada yang bilang juga dukun itu tuh udah mati. Nah karena Dayat pun juga bingung, akhirnya Naruto bilang, ya satu-satunya cara nih biar ngeberesin semua siksaan Mawar ini, ya mau gak mau mereka harus cabut secara paksa tuh susuk yang ada di muka Sri, di muka istrinya si Dayat ini. Di situ Dayat kayak terima nggak terima lah sama saran Naruto. Dia nggak mau kalau istrinya tuh harus kesakitan dan mukanya rusak karena harus diambil paksa susuknya gitu kan. Iya benar. Ya tapi Naruto bilang ya apa boleh buat. Satu-satunya cara kan ya harus kayak gitu karena dukunnya juga entah kemana gitu loh. Naruto juga bilang masih mending mukanya Sri doang nih yang luka karena dicabut paksa susuknya daripada Sri gila atau meninggal. Nah karena nggak ada cara lain nih, akhirnya Dayat ngiyain lah saran Naruto dan mereka tuh ke rumah Dayat sekitar jam 11-an malam. Singkat cerita pas mereka sampai di rumah Dayat, mereka tuh ngeliat kalau anaknya Dayat udah tidur. Dia juga jalan pelan-pelan ngecek ke kamar Dayat dan dia ngeliat juga, mereka ngeliat nih kalau sosok Sri itu juga udah tidur nih, istri Dayat ini. Nah pas Sri lagi tidur, nggak pakai basa-basi, Naruto tuh langsung ngambil pisau dari dapur Dayat dan langsung ngupas kulit wajah si Sri. Digores-gores tuh mukanya Sri pelan-pelan pakai pisau sampai Sri tuh kebangun, langsung teriak-teriak kesakitan. Ya lu bayangin lu lagi tidur, tiba-tiba lu digoresin pisau, jadi kaget kan? Nah melek mata, Sri tuh langsung teriak-teriak kesakitan, nangis kayak gitu. Nah tapi tetap aja ngelihat si Sri nangis kesakitan gitu, Naruto tetap aja tuh ngelanjutin ngupas kulit muka si Sri dengan kondisi Sri udah nggak berdaya sama sekali. Dan di situ yang lebih gilanya lagi, Dayat, suaminya sendiri pun juga ikut ngebantu Naruto ngulitin muka istrinya sendiri. Wah bangsat. Dayat megangin tangan dan badan istrinya sendiri sambil nyaksiin muka istrinya sendiri tuh dikupas pakai pisau nih sama sahabatnya sendiri, si Naruto. Betul banget sih anjir, segitunya loh si Dayat sama Naruto ini buat ya biar mereka akhirnya jadi selamat, padahal anjing tuh gara-gara mereka semua.